perempuan pasti akan menjadi seorang ibu, calon ibu, ibu yang memiliki surga di bawah telapak kakinya. Maka sayangilah ibumu karena kasih ibu sepanjang masa. Bersama kami di Curahan Hati Perempuan tidak hanya saya sendiri, lagi-lagi setiap hari tentu saja saya ditemani oleh psikolog kita yang baik hati, Mbak Roslina Vera Uli. Apa kabar, Mbak? Terima kasih, Mbak Oki. Hari ini kita dengerin kisah lagi ya, Mbak? Iya, kita siap dicurhatin ya. Iya. Dan tentu saja Mbak Vera sudah kedatangan ibu yang cantik. Ibu Vini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Padahal ada masalah ya, Bu, tapi tetap cerah aja wajahnya. Baik, Ibu Vini katanya dipisahkan dengan sang anak ketika anak berusia 4 tahun. Iya. Bagaimana kisahnya? Jadi itu tepatnya pada tanggal 24 Februari 2014. Di pagi itu izinnya mau diajak ke dokter. Saya bilang, oh, oke, kalau mau dia ke dokter. Tapi sampai saya pulang, kok anak saya tidak ada gitu loh. Saya telepon ibu saya, "Ma, Arul udah pulang belum?" "Belum." "Loh, kemana?" gitu kan. Tadi kata diajak ayahnya ke dokter gitu kan. Pada saat itu saya tidak langsung pulang. Saya bersama teman saya langsung ke rumah sakit yang biasa kami datangi kalau memang kami sakit. "Bu, apakah ada pasien bernama Bapak ini bersama anak saya?" "Oh, nggak ada Mbak Vini, dari pagi nggak ada." "Emang kemana Arul?" gitu. "Nggak tahu kemana," gitu. Saya pergi lagi, akhirnya saya mendatangi lagi rumah sakit yang biasa dia datangi juga. "Pak, apakah ada pasien bernama ini?" "Oh, nggak ada Mbak Vini," gitu. "Apakah ada tadi dia ajak anak?" "Nggak ada." Akhirnya saya pulang kan, saya dengar, "Mah, kemana perginya Arul?" gitu. Apa mereka tadi dia izin?" "Oh, nggak ada izin, nggak ada apa, Arul nggak pulang." Pada saat itu saya kalut, saya mau cari kemana. Pada waktu itu sudah malam juga kan, kata mama, "Sudahlah nak, besok hari lagi cari gitu. Kamu capek pulang kerja, besok cari lagi gitu kan." Terus saya hubungin handphonenya, pada saat itu sudah diblokir semua. Baik, sudah tidak ya, bisa. Bu, supaya kita runut dari awal ya, Bu, ceritanya bahwa Ibu menikah di pernikahan yang kedua dengan laki-laki pilihan Ibu sendiri. Kemudian ketika di masa pernikahan terjadi konflik di dalam rumah tangga. Kemudian nanti kita akan sambung ke anak dulu, tapi boleh tahu dulu, Bu, apa konflik di dalam rumah tangga sampai si bapaknya ini memisahkan si Arul, anak Ibu yang masih berusia 4 tahun dari ibunya sendiri, dari Ibu Vini? Sampai saat ini tuh saya nggak tahu apa, Mbak Oki. Tidak tahu. Pada dasarnya sih memang ada prinsip yang memang tidak bisa lagi kami bersama-sama. Tapi dia pun tidak pernah komunikasi kepada saya itu apa. Padahal gitu. pernikahan sudah berlangsung. Sudah berlangsung ya lama ya, 5 tahun sampai 5 tahun. Gitu. Ya. Saya tidak tahu alasannya apa gitu. Baik, Ibu sempat menceritakan salah satunya adalah perbedaan prinsip yang salah satunya adalah tidak terlalu akur dengan Ibu, tidak terlalu akur dengan pihak keluarga laki-laki. Boleh diceritakan maksudnya seperti sebenarnya apa? sih kalau sebenarnya yang tidak aku tuh dari pihak keluarga suami sebenarnya. Saya tidak tahu Ibu. Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi saya sebagai seorang yang sama ibu dididik untuk berbuat baik dan sopan, saya tetap menghormati keluarga suami lah gitu. Ibu, betulkah salah satu alasannya kalau saya lihat runut ke belakang dengan status Ibu yang dulu pernah menikah? Mungkin Ada omongan-omongan seperti itu? Adalah kesannya tuh saya janda bohongan lah, status bohongan gitu. Padahal tertulis jelas bahwa pada saat menikah dengan yang kedua, status saya adalah janda dengan anak 1. Itu sudah diketahui oleh keluarga besarnya juga. Hanya itu aja sih. Sekarang memang tidak ada komunikasi, setelah itu nggak pernah ada lagi. Baik, jadi ketika awal menikah pihak kedua belah keluarga itu setuju. Dan tapi kemudian terjadi konflik, ternyata sempat ada status Ibu itu diungkit kembali dengan gitu. status janda tersebut. Jadi gitu. itu salah satu yang membuat pihak keluarga dari laki-laki tidak suka dengan Ibu. Kemudian yang terjadi konflik dalam rumah tangga, Ibu sempat bercerita masalah ekonomi yang sang suami. Iya sih, tapi ya kadang-kala kan namanya suami istri harus ada keterbukaan satu sama lain. Betul. Tapi saya tidak pernah menuntut itu mutlak gitu, karena saya pun bekerja. Saya pikir selama masih saling menghargai, menurut saya tidak jadi masalah gitu loh. Tapi terkadang-kala ada yang istilahnya menurut saya nggak perlu juga saya katakan di sini ya, nggak etis lah gitu. Sebagai suami dan istri kan harus ada terbukaan, tapi itu tidak terjadi gitu. Akhirnya terjadi konflik sampai satu ketika Ibu menggugat cerai, betul? Iya, menggugat cerai pun atas kedua belah pihak, saya dan suami setuju. Ya oke, kita bercerai gitu. Tapi entah mengapa
komunikasi terputus sejak saat itu hingga kini saya nggak tahu sebenarnya Baik. dia maunya apa gitu. Setelah ibu menggugat cerai, kemudian suami datang ke rumah, tadinya sudah pisah rumah ya bu? Ya, Kemudian suami mengambil anak ibu, Iya. padahal anak yang sangat dekat dengan ibu. Betul. Sedekat apa ibu dengan anak? kalau sama Arul tuh ya saya pulang kerja saya cari dia gitu. Memang kadang-kadang memang dari dia bayi itu ada protek yang sangat besar suami kepada Arul untuk saya nggak bisa begitu dekat gitu. Tapi selama saya bisa mencuri waktu itu, saya ambil sebanyak-banyaknya untuk dekat sama Arul gitu. Kayak di Sabtu Minggu, suami kan Sabtu kerja. Saya ajak dia berbincang, apa berkomunikasi gitu kan. Bermain, dia kan seringnya berkuda. Kita berkuda bareng-bareng, jalan-jalan. Terus ya ke toko buku, saya ajarkan dia di Gramedia, ini Lona, ini A, ini B, ini C, seperti itu gitu loh. Kalau waktu mau tidur pun jam 1, jam 2 waktu ngantuk-ngantuk dia masih cerita-cerita sampai gini-gini pun saya layani gitu. Karena karena saya orang bekerja, terkadang kan waktu untuk anak tuh kurang gitu. Saya sadari itu. Jadi waktu saat pulang kerja lah saya luangkan sama si Arul itu gitu. Baik, saat sebelum pada akhirnya bapak sang suami ibu itu, atau mantan sekarang? Ya, mantan. Mantan suami ibu itu pada akhirnya mengambil anak. Pada saat itu, pada malam itu apa yang terjadi dengan Arul? Lebih dekat pada ibu Iya. kah, nangis kah, atau seperti apa? Sudah malam ada itu tanda-tanda? Iya, malam itu tuh ada tanda-tanda gitu. Dia tuh kan dia biasanya karena dia kan masih pakai pampers gitu kan. Saya bikinin tempat tidur yang nyaman, saya kasih guling kesayangannya dia, bantalnya dia, selimutnya dia. Saya di sisi sini, terus tiba-tiba dia ngusel-ngusel aja. Terus saya giniin lagi, ngusel-ngusel aja. Padahal sampai pagi hari karena harus bekerja, saya bangun, habis sholat subuh saya bangun, saya mandi, tiba-tiba dia nangis, geret-geret gulingnya ke kamar mandi. Bunda, gitu kan. Kenapa nak? Terus mau ikut bunda. Saya dekap dia. Ternyata mantan suami itu tiba-tiba langsung lari masuk pintu dapur. Dia merebut Arul dari pelukan saya. Saya bilang, jangan seperti itu ngambilnya, kan bisa dengan pelan-pelan. Oh, di sini aja gitu kan. Terus dia sambil narik, rambut saya panjang itu dia tarik sampai tarik rontok rambut ibu karena tidak ingin berpisah itu sampai rontok gitu. Dan teman saya menyaksikan, dia pengen bilang, "Kak, jangan seperti itu," gitu. Karena dia bukan siapa-siapa kan. Pada akhirnya ya saya pikir juga saya tidak berpikir jelek gitu kan. Oh ya sudahlah, mungkin dia mau pengen bersama Arul karena dia lagi sakit gitu kan. Ya udah saya bekerja, saya bilang, "Arul masih rewel nggak?" "Masih." "Udah kamu nggak usah khawatir, nggak apa-apa dia sama saya." Oke, terus di kerja pun saya SMS, "Gimana Arul?" Saya tanyakan. "Nggak apa-apa dia ini, saya mau berangkat ke dokter." Udahlah, saat itu setelah jam 1 jam 2 lost contact. Itu bulan apa, tahun berapa bu kejadian? 24 Februari 2014. Sampai hari ini belum ketemu dengan Belum sama sekali. Sejak saat itu terputus sudah. Nggak dengar suara Arul, nggak dengar canda tawanya, nggak dengar panggilan bundanya, itu saya sudah benar-benar nggak mendengar gitu. Ibu pernah sempat mencari suami ibu, mungkin susah dihubungi, tapi ada pihak keluarga lain kan? Saya coba mendatangi baik-baik. Saya bilang, "Bu, saya mau ajak suami dan anak saya pulang," gitu kan. "Kamu bukan siapa-siapa lagi. Secara hukum, secara agama kamu sudah terputus dengan suami kamu." "Bu, kami belum bercerai," gitu. "Pengajuan pun baru, kami pun belum sidang," saya bilang. "Tolonglah Bu, saya mau ketemu anak saya. Saya nggak tahu dia mana anak kamu. Saya nggak peduli kamu," katanya. "Haram najis kamu pegang-pegang saya." Saya langsung, ya Allah, saya bilang gitu kan. Dia seorang perempuan loh, saya bilang, ibu seorang perempuan dan ibu mengerti agama gitu kan. Ibu tahu perasaan saya yang mengandung Arul Bu, gitu kan. Saya melahirkan gitu. Saya nggak peduli, saya nggak tahu. Dia sampai udah juga kan, saya pikir astagfirullahaladzim. Terus akhirnya nenek itu pergi. Salah satu tantenya saya bilang, saya pegang tangannya, "Tante, tolong beritahu di mana anak saya," gitu kan. "Saya mau bertemu sama anak saya." "Saya nggak peduli Tante. Kalau Tante yang mengalami seperti saya, tiba-tiba terpisah dari anak, apa yang Tante rasakan?" "Oh, lain soal. Saya nggak peduli, saya nggak mau tahu." Saya bilang, ya Allah gitu kan. Sebenarnya saya berhadapan dengan siapa gitu? Seorang perempuankah? Seorang ibukah? Atau siapa gitu? Tapi saya menahan air mata saya gitu. Saya tanya sama adiknya, "Dek, tolong beritahu di mana Arul." "Oh, saya nggak tahu Kak. Saya nggak tahu di mana dia." "Kakak coba aja hubungin. Dia kan handphonenya rusak." "Saya tahu dia punya handphone baru gitu. Apakah kamu nggak tahu nomornya?" "Nggak, saya nggak tahu." Karena kakak saya juga sudah miris mendengar saya diperlakukan seperti itu. Akhirnya kami pulang gitu kan. Kami pulang, saya bilang, "Ma, saya juga tidak menceritakan secara detail kepada ibu saya kan. Ya besok kita ini aja Ma, cari lagi." Terus saya cari sampai pada bulan April itu saya ambruk. Karena setiap
setiap saya ada Sabtu Minggu saya mencari kemana, sampai ke wilayah Citerep, Bogor, Sentul gitu saya cari gitu kan, nggak juga menemukan gitu. Baik Bu, jadi sudah 1 tahun lebih tidak bertemu dengan Nggak Arul. bertemu sama sekali. Ibu, kita coba telepon salah satu anggota keluarga dari suami bernama Boleh. Ibu Rina. Iya. Ya, kita coba tanya di mana keberadaan Arul. Assalamualaikum Ibu Rina. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Siapa Iya. ini? Ibu Rina, kami dari Curahan Hati Perempuan. Saya Oki, Bu. Mbak Oki, gini ya, Mbak Oki. Iya, Mbak Oki, Bu. saya tahu Mbak Oki ini orang yang kenal agama. Jangan mau ditipu dong sama tipu keluarga begitu. Kami tahu siapa ini. Maksudnya tipu apa ya, Bu ya? Bisa Ibu jelaskan? Dari awal pernikahan itu, Vini sudah melakukan kebohongan ya, Mbak Oki. Sudah banyak. Kalaupun Budi membawa anaknya itu sama sekali tidak ada intervensi dari keluarga. Dia pernah datang ke rumah saya menginap kurang lebih selama 18 hari, itu aja. Selebihnya karena saya diteror sama Ambon, sama segala macam. Kalau nggak percaya, pihak RT sudah bersedia kok. Sudah ada bukti foto orang Ambon datang ke sini. Jadi semenjak itu Budi sudah nggak mau ngasih tahu alamatnya di mana lagi. Dia nggak mau merepoti keluarga, gitu aja. Jadi jangan ngadu domba deh, ya. Acara kayak begini kok TV, Masya Allah. Kok begini? Cuma satu saja, Ngadu Bu, yang domba ingin kayak ditanyakan, begini. Bu. Bu, ada satu hal yang kami dari Curahan Hati Perempuan ingin tanyakan. Ya, anak Ibu Vini yang bernama Arul saat ini ada di mana ya, Bu ya? Ibu? Halo? Halo Ibu. Baik, sudah terputus. Kita sudah mendapatkan informasi sedikit dari Bu Rina. Nanti mungkin Ibu bisa mengklarifikasi ya, menjelaskan. Terima kasih kepada Bu Rina. Untuk sahabat Curahan Hati Perempuan, jangan pergi kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Tetap dengan Bu Vini, yang menurut penuturan Bu Vini dipisahkan dengan anak kandung sendiri ketika sang anak Arul ini berusia 4 tahun oleh sang suami. Pada saat itu masih dalam gugatan cerai, belum putus malah ya keputusan dari hakimnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah selama 1 tahun tidak bertemu dengan Arul. Iya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan? Melapor Ya. kemana saja? Yang pertama itu saya datangi KPAI. Pada saat itu saya bertemu dengan Pak Robert. Pak Robert bilang, ada apa Bu Vini? Saya ceritakan kronologisnya. Ini Pak, anak saya dibawa pergi sebelum ada putusan cerai. Oke, dia bilang, baik Bu, nanti kami akan adakan pemanggilan untuk pihak suami. Oke, saya pulang. Terus memang betul waktu saya pemanggilan itu pun dia konfirmasi, Bu Vini ini ada pemanggilan pertama ya. Oke, terus ada lagi pemanggilan kedua. Pada saat itu saya pikir 2 kali pun tidak datang. Saya datangi lagi KPAI. Pak Robert, bagaimana ini? Sudah 2 kali pemanggilan, tidak ada feedback gitu kan. Sedangkan saya sebagai seorang ibu tidak mungkin juga menunggu sekian lamanya juga kan, menunggu lama gitu kan. Kerinduan ini udah amat sangat gitu. Kalau saya masih bisa mendengar suaranya, mungkin akan terbayar gitu kerinduan saya. Tapi benar-benar saya tuh nggak bisa dengar suara anak saya gitu. Bagaimana dia makan, bagaimana dia tidur, bagaimana dia menghadapi orang lain ketika mau jajan, dia minta makan, dia ingin apa gitu kan. Terus Pak Robert aja bilang, Vin, kita tunggu putusan dari pengadilan. Tapi Pak, berapa lama gitu? Itu saya gitu. Saya hanya bilang kalau putusan itu sudah ada, datanglah lagi ke KPAI. Oke, saya pulang, saya tunggu. Akhirnya putusan itu datang pada tanggal 23 September. Ini akan ya 2014 di hak asuh di saya. Hak asuh Kepada keluarga kan, Ma, ini putusan sudah di saya. Kita mau bagaimana gitu kan? Sedangkan saya udah sangat merindukan Arul gitu kan. Kakak juga kadang setiap doa malam sama bilang, Dek, semoga kamu di sana baik saja gitu kan. Semoga Allah melindungi adek gitu. Walaupun adek kecil, Allah
berikan kekuatan yang amat sangat untuk tegar menghadapi ini gitu. Semoga kita bisa sama-sama gitu kan. Setiap malam itu saya berdoa gitu. Ya Allah, selimutilah anak saya dengan doa-doa saya gitu. Jagalah kesehatannya gitu kan. Lindungilah dia gitu. Walau saya tidak bisa melihat dan mendengar, semoga Engkau selalu menjaganya gitu kan. Akhirnya ibu saya bilang, ya sudahlah nak, datanglah lagi ke KPAI. Mungkin ada jalan baik di situ. Saya datangin lagi ke KPAI. Pak Robert, ini berkas putusan dari pengadilan gitu kan, bahwa saya dimenangkan untuk anak saya gitu. Terus Pak Robert bilang, Bu Vini maunya seperti apa? Saya maunya dipertemukan dengan anak. Bagaimana pengasuhan selanjutnya gitu? Saya tidak ingin berebut anak. Anak itu bukan mainan Pak gitu kan. Bukan yang dipertaruhkan gitu loh. Ini kan problem antara saya dan mantan gitu. Tak perlu Arul menjadi seperti ini juga gitu. Pak Robert juga bilang, ya sudah, dia baca, oh ya putusan di ibu, oke. Tapi kami tidak bisa melakukan pemanggilan ketiga Bu Vini karena pemanggilan 1 dan 2 pun tidak ada feedback gitu. Jadi tidak direspon sama sekali. Akhirnya suruh tunggu banding. Pada saat itu saya udah nggak tahu mau ngomong apa gitu, cuma nangis di luar pagar KPAI gini, ya Allah, kemana lagi saya mesti memperjuangkan hak saya sebagai seorang ibu gitu. Vini, nanti kita lanjutkan kisahnya karena kita sudah terhubung dengan Kak Seto sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak. Assalamualaikum Kak Seto. Assalamualaikum Kak Seto. Halo. Halo, ya. Kak Seto, saya Oki dari Curahan Hati Perempuan, Kak Seto. Iya, baik Mbak Oki. Iya. Di sini sudah ada Ibu Vini yang Iya. Sudah memperjuangkan. memperjuangkan anaknya, sudah lapor juga ke KPAI. Menurut Iya. pandangan Kak Seto seperti apa dan mungkin apa yang bisa dibantu dari Komnas Perlindungan Anak ini, Kak Seto? Iya, iya. Halo, Kak Seto? Iya, iya. Iya. Jadi Ibu Vini ini dipisahkan oleh ayah kandungnya. Jadi sang Anak suami, mantan suami mengambil anak ketika Arul berusia 4 tahun. Padahal menurut hasil gugatan, menurut hasil perceraian itu hak asuh berada di tangannya Bu Vini. Tapi sampai sekarang tidak bisa bertemu dengan sang anak sudah 1 tahun lamanya, Kak Seto. Iya, iya, iya. Sudah lapor ke KPAI juga. Bagaimana menurut Kak Seto mengenai hal ini? Atau mungkin ada yang bisa dibantu dari Komnas Perlindungan Anak? Iya, ini saya nanti langsung bicara atau sekarang bicara sekarang? Boleh sekarang langsung bicara, Kak Seto. Silakan, ada Bu Vini di sini. Oh iya, baik. Intinya adalah bahwa ini adalah pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ayah dari sang anak ini. Karena ini melanggar pasal 78 kalau tidak salah, yaitu diskriminasi terhadap anak yang seharusnya dia juga bisa bertemu dengan sang ibu, tetapi tidak. Halo. Iya, Kak Seto. Iya, jadi sebetulnya ini suatu pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ayah dari sang anak ini, karena ini adalah diskriminasi terhadap anak. Jadi seharusnya anak diberi hak untuk bisa bertemu dengan sang ibu, kok ini dihalang-halangi. Jadi kami nanti coba juga akan koordinasi dengan KPAI supaya bisa menjadi mediator dalam kasus ini. Artinya kalau diundang beberapa kali tidak juga hadir, maka ini tentu bisa dilaporkan ke polisi sebagai suatu tindak pidana yang tidak kooperatif untuk bisa melindungi hak-hak anak yang bisa bertemu dengan sang ibu, begitu. Baik, Kak Seto. Jadi yang bisa dilakukan saat ini adalah berkoordinasi nanti dengan Komnas Perlindungan Anak ya, Kak Seto ya? Berarti ya, Pak ya? Iya, baik, Oke. baik, ya. Baik, Kak Seto, terima kasih. Nanti mungkin selanjutnya Bu Vini akan berhubungan langsung dengan Kak Seto supaya bisa... Baik, kami kebetulan sedang di luar kota ini, dari Baik. perjalanan Semarang ke Pati. Iya, Kak Seto. Mungkin nanti hari Mudah-mudahan Jumat bisa atau hari difasilitasi. Sabtu bisa koordinasi Iya. dengan kami di Jakarta. Baik, baik. Terima kasih Kak Seto informasinya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Baik, sebelum nanti Oke, kan harus mengklarifikasi nih tadi dari Bu Iya. Rina tadi ya, Yang supaya kita tidak telepon. satu pihak. Tapi sebelumnya silakan Mbak Vera untuk memberikan komentar, memberikan saran, mungkin masukan terhadap Bu Vini. Ini yang paling berat ya. Anda sudah melakukan berbagai daya upaya untuk memenangkan hak asuh anak, dan Anda paham betul bahwa anak itu milik berdua. Anda sudah paham, tapi ada satu hal yang belum paham. Tampaknya mantan pasangan Anda dan keluarga besarnya belum paham bahwa
yang dihadapi anak bukan cuma perceraian Anda berdua loh ya. Yang pertama, anak terluka ketika Anda bertengkar dengan pasangan Anda. Ketika Anda bercerai dengan pasangan Anda, anak lukanya lebih dalam. Ketika anak dihadapkan pada perpisahan, kemudian dipaksa untuk terpisah dari salah satu orang tua, Anda sedang menciptakan trauma secara emosional dan kemarahan-kemarahan yang Anda tidak bisa deteksi di dalam hati anak Anda sendiri. Jadi yang Anda sakiti saat ini, mungkin ya beberapa pasangan sering sekali loh ya ketika berpisah Mbak Oki, sengaja menyakiti pasangannya, sengaja menyakiti mantan pasangannya dengan memisahkan anak, mengambil Karena itu harta kelemahan secara seorang finansial ibu, itu dipisahkan yang paling oleh kena anak. secara Iya, emosional betul. pada seorang ibu. Jadi beberapa laki-laki ya merasa ingin dimenangkan egonya, protes dengan perpisahan, protes dengan status yang dulu ya, berusaha menyakiti dengan memisahkan. Yang Anda sakiti sebetulnya bukan mantan pasangan Anda loh, Tapi yang Anda sakiti anak Anda, dan Anda ciptakan, torehkan trauma dan kemarahan yang Anda nggak pernah deteksi. Dampaknya nanti ke depan Anda akan lihat. Itu sih Mbak Oki. Bu Vini silakan, saya sampai merinding nih, ya Allah, rasanya dipisahkan sama anak. 1,5 tahun. Iya, Ibu silakan, ada harapan-harapan apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan Ibu. Harapan saya pihak-pihak terkait bisa membantu saya untuk mempertemukan kembali sama Arul. Dan untuk keluarga mantan suami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kebersamaan kami dengan saudaranya tidak bisa berlangsung lama gitu. Tapi pada intinya ini adalah masalah kami gitu, yang tidak perlu lagi juga ada orang-orang ketiga. Dan gitu saya juga berharap ada kebaikan dari keluarga mantan suami untuk bisa duduk bersama, membicarakan bagaimana untuk pendidikan Arul ke depannya gitu loh. Saya tidak ada dendam, saya juga tidak marah. Keluarga besar saya juga mohon maaf apabila dalam pencarian saya tidak berkenan, semata-mata karena itu hanya saya lakukan untuk anak saya Anwarul Rizki. Untuk Arul, Bunda akan terus berjuang, Nak. Bunda akan menjemput Arul. Arul bersabar ya. Semoga ada tangan-tangan lain yang dapat mempertemukan kita, sayang. Amin ya Rabbal. Bunda sampaikan kerinduan kakak, mbah, dan tante-tante untuk Arul. Semoga Arul kuat, walaupun usia Arul masih 5 tahun. Arul bersabar ya sayang. Bunda pasti akan jemput Arul dan kita akan kumpul bersama. Arul, bundanya lagi mengusahakan, insya Allah lagi nanti ketemu ya Bu ya. Amin. Baik, untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan mendengar kisah sahabat perempuan yang lainnya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada narasumber kita yang kedua, Ibu Sulastri. Adalah seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya sendiri, namun sang suami memiliki hutang yang sangat banyak dan dibebankan kepada Ibu Sulastri. Betul, Bu. Boleh diceritakan Iya. kisahnya, Bu? Misalnya gini, Bu. Waktu itu tahun 96 saya ditinggal dengan suami saya yang pertama. Dia kawin lagi. Karena saya nggak mau di madu, dia nggak pulang-pulang. Pas dengar saya tuh kenalan namanya suami kedua, saya ditendangin sampai pada biru kuping, pukul sampai budek sama suami yang pertama. Kan kamu udah ninggalin, nggak ngasih nafkah, ngasih apa, ya sudah, saya gituin. Udah kenalan nama yang suami kedua ini, saya dikenalkan sama teman saya, Mbak Anis namanya. Dia paranormal, ada kos-kosan di belakang rumah saya. Waktu itu, Bu Lastri, ayo ada paranormal canggih mau, biar pulang suaminya. Saya namanya perempuan, gimana ya Bu, kadang-kadang masih ada kangen. Saya sekonyong-konyong, nggak sadar diri saya, istilahnya curhat ke dia, biar suami saya pulang. Saya bawa fotonya, foto dia, nih suami saya, tolong pulangin dong, biar sayang lagi sama saya. Iya, dia katanya. Udah gitu ternyata kan nggak pulang-pulang suami saya. Setelah itu saya punya di warung punya koin, Bu, telepon koin.
Dia tiap sore datang, telepon sama siapa. Suatu saat dia bawa tentengan tongseng dengan nasi. Mungkin ibu kan nggak bisa masak ya, orang sendirian jualan. Iya, sekonyong-konyong saya makan bu, nggak tambah pikir basa-basi apa-apa gitu. Setelah itu saya makan, terus nggak pernah bisa tidur saya. Ingat dia terus. Akhirnya Mbak Nis, saya kok ingetan dia dulu, udah datang aja ke sana, bilang gitu. Saya juga datang kadang bawa makanan. Setelah itu ada 3 bulan lamanya. Singkat cerita, ya, Ibu menikah dengan bapak yang berprofesi sebagai paranormal. Iya. Ibu menikah dengan beliau. Iya. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Ibu? Hutang sudah yang mana gitu. yang tadi Ibu jelaskan itu hutang yang mana? 3 bulan kenalan, dia ngajak jalan kemana juga itu pakai uang saya semua. Sudah gitu lama-lama kan suami saya udah ninggalin benar yang pertama, udah nggak usah bodoh, pokoknya lu mau kawin mau terserah. Udah saya berani gitu, saya kontrakin rumah buat biaya nikah sama yang suami kedua ini. Duit dari Gitu, Ibu. ya. Profesi Ibu apa? Maaf Ibu. Profesi Ibu apa? Jualan, Ibu berjualan. ya, kadang ya ngurut juga. Baik, Ibu ngurut sementara suami paranormal Iya. tadi. Oke, Nah setelah itu udah nikah, karena rumah dikontrakin kita kan nggak punya rumah lagi. Akhirnya saya kos. Waktu itu saya ada simpanan emas 200 gram. Namanya sudah punya suami, dia ngomongnya bujangan. Saya percaya. Jadi kamu keras perasaan kemarin kondangan pakai emas-emasan. Itu dong jual ini. Saya juga punya perasaan was-was. Jangan kalau saya simpen emas, ntar saya dibawa kabur, saya nyari kemana? Lebih baik saya ambilin rumah, nggak bakal bisa kabur gitu pikiran saya kan Bu. Setelah itu saya jual buat GP rumah. Kita kan udah nikah, ada surat nikah, bisa ngambil rumah BTN. Setelah itu saya ngambil di Kerawang, daerah Kerawang sana. GP waktu itu 8 juta, yang 2 juta buat tata kemek segala macam lah. Itu saya jual 200 gram atau itu masih 50.000 tahun 98. Terus saya jual semua. Rumah tersebut atas nama? Di situ di pemasaran itu kan, Bu, ini kan uang saya harus atas nama saya. Iya, uang Masa Anda. mas suami nggak percaya sih? Abang apaan? Memang mau dikemanain? Jadi Saya- rumah atas nama suami. Iya, uang saya Anda. Baik. saya nurutin ibu-ibu itu yang di pemasaran. Ya udahlah, Mas, mau kemana sih? Udah di situ terjadi saya sudah habis-habisan. Tiap bulan Ibu yang nyicil, Ibu yang bayar, kemudian Setelah itu saya untuk tempat kos-kosan udah angkat kredit, saya pindah ke Kerawang. Pas setelah itu udah bawa ya itu apa yang gulung-gulung itulah, yang murah gitu, yang 175 Buat berapa tidur ya. Anda. Saya pemasaran mau ngambil kunci, ini harus pakai uang Bu, nggak bisa kalau nggak pakai uang. Waktu itu 1.400.000. Saya udah bersih-bersihin Bu, uang 2 GP udah segala macam udah nggak punya lagi, nggak bisa. Akhirnya saya punya tetangga, udah taruh sini aja Bu, saya juga udah kehabisan duit. Ya sudah, kalau nggak nebeng itu aja mobilnya yang bawa perabotan. Saya nebeng lagi balik ke Jakarta. Akhirnya saya pulang ke Jawa minta uang ke orang tua saya, jual cincin ibu saya pinjem, mak ntar juga saya ganti. Kayak gituin. Saya balik lagi ke Jakarta, saya ambil kunci itu, saya tempatin. Udah setelah itu tempatin tahun 99, tahun 2000, karena saya nggak punya apa-apa lagi ya, dia ninggalin saya 7 bulan. jadi baik. Jadi suami Ibu ini setelah mendapatkan rumah yang kredit itu atas nama beliau, atas nama Bapak, kemudian Bapak pergi meninggalkan Ibu. Iya, 7 bulan Sampai namanya. detik ini Ibu masih terus menyicil Belum, rumah waktu itu 7 bulan. Baik, selanjutnya Dengar berita dia sakit, ada di teman saya satu kampung, kan saya malu. Udah saya susulin, ya udahlah malu numpang-numpang di teman, saya kan nggak enak sampai tahu ke kampung. Saya punya uang 600, saya jemput pakai taksi ke Kerawang. Saya boleh ngurut tuh Bu, siang malam saya boleh ngurut sampai tangan pada sakit. Ya udah, tahu tuh memang dia sakit bisulan di sini satu gini. Memang doa saya Bu, saya udah bisa-bisa ditinggal. Saya malam saya minta, ya Allah tolong kasih peringatan. Saya udah bisa-bisa nggak ke warung apa ditinggalin punya utang ini. Dia penjualan di sini, saya rawatin sampai saya dilatin pinggirnya biar nggak mekar gitu ya. Saya barutin itu kentang ini biar jangan melebar. Terus daun ubi ada, Sehingga Anda kembali lamanya 1 lagi. bulan. Kalau saya nggak bisa ngurut nggak tahu deh. 1 bulan pas berlangsung itu dia sehat. Alhamdulillah baik, sayang ya. Asal ke Jakarta minta uang
50 buat apaan? Kan buat ongkos, ntar nyari temen, nyari order apa kayak Bu. gitu. Mohon maaf, alasan suami ibu meninggalkan ibu ketika itu apa? Ketiga itu tahun 2004 itu Tania kan udah kembali baik-baik gitu. Tahu sekonyong-konyong ada berita cariin anaknya Sudah menikah. dari Jawa. Iya. Waktu itu kan numpang surat nikahnya di Surabaya, orang tua, mertua, nenek semuanya nggak ada yang bicara dengan saya kalau punya keluarga. Tahu ada di Malang, kan Baik, jauh. jadi menikah dengan ibu statusnya mengatakan bujang. Taunya Punya pada satu keluarga. Punya ketika keluarga. punya keluarga, punya istri, punya anak, akhirnya balik ke istri Iya, dan anak yang iya. pertama itu. Sampai sekarang. Baik, sampai sekarang ibu Nggak ada ditinggalkan kabar-kabar begitu dia. saja. Ibu sudah lunas kreditan rumahnya, Bu? Udah. Dengan nama beliau. Padahal ibu yang setiap Iya. bulan membayar. Masih ada utang-utang lain suami yang ditinggalkan untuk Anda? Nggak ada. Waktu itu nggak ada, cuma rumah aja. Sekarang status ibu dengan suami apa? Sudah bercerai kah atau masih berstatus sebagai suami istri? Gimana akte cerainya ditahan di pengadilan, gue harus pakai uang. Sedang saya kan harus bertahan perlu untuk hidup, Baik. nyari makan, Baik. jualan nasi. Jam 2 pasar, hujan-hujanan gue saya di pasar, langsung masak, langsung jualin ya celanain orang. Pasti gak banget ya loh. Jadi ibu sudah menggugat, cuman aktenya belum diambil. Harus pakai uang. Pakai uang. Saya bilang, Pak, saya modal jualan nasi aja cuma 600.000. Gimana diminta jutaan? Saya harus mencat kulit dari mana? Segituin. Baik, ibu mungkin kita berharap mantan suami ibu menonton acara hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Bu. Silakan Bu. Mas, tolongin dong, Mas. Saya orang susah dari kecil. Menderita dari kecil, saya anaknya orang miskin. Jangan kamu siksa. Pulanglah, beresin rumah-rumah itu, ambil sertifikatnya ini di PTN, mau diambil sama situ apa belum? Tolong, Mas. Kasihanlah saya ya, Mas. Coba Mas sakit di persahabatan, kupingnya bocor, saya ongkosin dari Jakarta. Coba satu pepaya itu pinggang bisulan sampai gede kayak gitu, sampai saya rawatin, harus inget situ. Sampai coba pernah nggak makan, pernah coba makan saya pakai garam dimingin tetarin rumah karena bank itu keras sekali. Kalau 2 bulan 3 bulan nggak setelah disegel. Ingat Mas, itu susah jadi orang miskin, tahu nggak? Baik. Tanpa bantuan siapapun, hanya saudara saya sama orang tua saya. Baik. Ibu tenangin dulu. Nanti setelah ini kita akan langsung bertanya kepada yang ahlinya dan Mbak Vera ada Kita minta konsultan bantuan hukum. ya. Iya, tenang ya Ibu ya. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan, mudah-mudahan bisa membantu memecahkan permasalahan dari Ibu Sulastri. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, masih dengan kisah Ibu Sulastri yang menikah dengan katanya sang suami berprofesi sebagai seorang paranormal. Kemudian Ibu Sulastri ini membeli rumah kredit dengan atas nama bapak ya Bu. Padahal Ibu Sulastri yang DP-nya dari uang Ibu Sulastri sendiri, kemudian uang bulanannya juga setiap kreditan dari uang Bu Sulastri sendiri. Namun sekarang yang tanpa disangka-sangka sang suami pergi meninggalkan Ibu Sulastri. Nah sekarang pertanyaan Bu Sulastri, bagaimana mengenai harta yang sudah dimiliki, yang sudah dibayar selama ini ya Bu? Karena yang sudah dicicil dengan susah payah sebagai seorang tukang urut. Oleh karena itu bersama kami sudah ada Ibu Pratiwi Febri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mungkin pandangannya seperti apa Bu dengan kasusnya Ibu Sulastri. Silakan Ibu Pratiwi Febri. Terima kasih untuk kesempatannya. Dalam kasus yang dialami oleh Bu Sulastri ini, saya melihat ada 3 sebenarnya persoalan hukum. Yang pertama terkait latar belakang perkawinan. Kalau tadi Bu Sulastri cerita ada ternyata di dalamnya unsur kekerasan dalam rumah tangga juga sebetulnya. Betul. Kalau di pernikahan yang pertama, ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara fisik.
Dalam pernikahan yang kedua ini kita bisa bilang ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi. Ya. Meskipun ibu tidak bergantung pada suami, tapi justru suami yang melakukan KDRT itu terhadap ibu karena suami yang merenggut atau meraup semua sumber daya ekonomi yang ibu hasilkan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sebenarnya pernikahan ini, saya butuh tahu lebih jauh dari ibu. Apakah pada akhirnya setelah pernikahan dijalani ada hal-hal yang ibu jumpai tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pada saat mau menikah? Dalam artian mungkin ada hal-hal bohong, cerita-cerita bohong yang akhirnya menggerakkan ibu. Iya, memperdaya ibu hingga akhirnya ibu mau menikah dengan suami. Nah, itu sesungguhnya di hadapan hukum pernikahan yang demikian itu bisa dianggap juga batal demi hukum karena pada prinsipnya pernikahan adalah perjanjian. Betul. Ketika perjanjian tidak dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sepakat, sebab yang halal, itikat baik dan kecakapan, itu bisa batal demi hukum sebenarnya. Nah, itu nanti pengaruhnya sama tadi ibu sudah berproses perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan sudah putus, ibu bilang ya. Namun terkait putusan perceraian itu sendiri menurut saya tidak perlu bayar untuk mengambil keputusan. Karena ibu adalah pihak yang bersengketa dalam hal ini. Nah, untuk kalau memang diminta pungutan-pungutan liar di pengadilan, ibu bisa lapor saja ke kepala pengadilan agamanya. Maaf Bu, tentang status rumahnya nih. Oke. Begitu bercerai, nanti dihitung harta gono gini atau lebih baik dibatalkan saja pernikahannya karena nggak sesuai kesepakatan di awal, dibohongi gitu. Ini pertanyaan ini sebenarnya harusnya diajukan sebelum dilakukan langkah hukum. Oke. Namun saat ini Ibu Sulastri sudah melakukan langkah hukum dan menurut informasi yang saya dapat dari Bu Sulastri sudah ada putusan. Betul. Jadi memang tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan, bisa melakukan kasasi begitu ya. Tapi itu ada proses yang panjang menurut saya dan tidak semua orang mau berproses secara hukum. Sehingga apa yang bisa dapat dilakukan ya Bu ya? Ini Iya. sekarang terkatung-katung ya nasib Bu Sulastri. Iya, terkait Rumah. tadi rumah Iya, ya. tadi. Nah, itu persoalan kedua tadi terkait bagaimana status rumah. ya, apa yang dapat dilakukan? Iya, yang dapat dilakukan sebenarnya pertama saya harus memberikan klarifikasi bahwa kalau pihak bank bilang bahwa ibu tidak cakap secara hukum karena tidak ada suami, itu tidak benar. Mengapa? Karena memang dulu perempuan dianggap tidak cakap di hadapan hukum, tapi sejak tahun 1963 Mahkamah Agung sudah mencabut ketentuan ini dan sudah dituangkan di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 31 Ayat 2 bahwa perempuan cakap melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, saat ini saya merekomendasikan Bu Sulastri untuk datang ke bank, bawa seluruh bukti pelunasan pembayaran dan minta untuk sertifikat diserahkan kepada ibu. Apalagi ibu sudah pernah melihat sertifikatnya. Nah, yang kedua, apabila acara itu tidak berhasil juga, ibu dapat memproses ini berdasarkan birokrasi internal bank. Bisa datang ke BTN Induk. Dari PTN diajukan harus pakai surat cerai. Nah, surat cerai itu ibu bisa langsung minta dari pengadilan. Begitu. Jadi memang kalau saja itu tidak dipenuhi, ibu bisa memproses bahwa ada yang salah dengan bank ini. Kenapa? Baik. Karena sesungguhnya ibu juga sudah tidak bisa mengakses lagi kan Sebetulnya, suami ya. tanda tangan gitu. Dan pengadilan juga sedang berproses begitu. Baik. Nah, kalau memang bank ini terus mempersulit ibu, laporkan saja ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya OJK ya Bu ya. Betul. Baik. Baik, Terima itu kasih Ibu Ibu Pertiwi, terima Pertiwi. kasih. Tadi dari segi hukum, alhamdulillah kita mendapatkan satu masukan yang sangat berharga untuk Ibu. Kita akan bahas dari sisi psikologisnya seperti apa Mbak Vera Luar mengenai biasa kasus di ini. sini ya. Mm-mm. Jadi begini, hati-hati untuk perempuan sebetulnya ya. Ketika Anda jatuh cinta, jadi ketika Anda menikah untuk alasan cinta itu sekali lagi saya sudah ngingetin bahwa Betul. di episode-episode sebelumnya, cinta itu hanyalah emosi. Emosi itu bisa naik, bisa turun. Betul. Anda bisa pada saat menikah betul-betul cinta sehingga apapun Anda bisa serahkan pada pasangan Anda. Betul. Tapi ingat, tiba-tiba cintanya berkurang, bahkan menjadi benci, ya, aset-aset Anda, apapun fakta-fakta terkait pernikahan. Jadi setelah menikah kita pasti ada fakta-faktanya, kan Betul. punya rumah, punya anak dan Betul. lain-lain. Ini yang nggak bisa hanya berbasis emosi cinta dalam pengaturannya. Jadi hati-hati sahabat perempuan dimanapun berada, ya tetap ada perjanjian, tetap ada obrolan-obrolan secara rasional. Hati-hati dengan emosi cinta tersebut karena nggak pernah bisa dipercaya
kelangsungannya. Betul, maka perhatikan betul nanti untuk sahabat perempuan di luar sana yang belum menikah. Kita juga sudah mengingatkan berkali-kali karena ini kan seumur hidup, dunia akhirat juga. Jadi berhati-hati dalam memilih pasangan. Setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan memanggil kedua-dua narasumber kita berada di sini untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran lagi. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan dengan dua sahabat perempuan kita. Ibu Nina, alhamdulillah tadi sudah dihubungkan dengan Kak Seto, yang insya Allah Kak Seto sebagai Ketua Dewan Perlindungan Komnas, Dewan Perlindungan Anak akan memfasilitasi untuk menuju KPAI. Semoga prosesnya cepat ya Bu. Amin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Arul, si kecil Arul. Untuk Ibu Sulastri tadi sudah dijelaskan. Ibu Sri Sulastri, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pratiwi. Ternyata Bu, bisa 3 bulan bukti pembayaran terakhir itu diserahkan kepada bank sebagai bukti pelunasan Ibu yang membayar. Mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi sendiri. Ibu segera dari sini langsung melakukan itu ya Bu ya. Baik, kesimpulan dari Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Satu hal, ngajak suami, mantan suami yang sudah tidak kooperatif agak sulit. Sehingga benahi emosi Anda masih punya 1 anak lagi, dan Anda punya keluarga besar, jadikan mereka jadi support Anda, support system Anda yang paling kuat. Ibu, satu lagi, ini jadi pelajaran buat teman-teman perempuan Mbak Oki, bahwa ketika Anda menikah itu perjanjian. Betul. Nggak cuma antara Anda berdua dan keluarga, ke atas juga, dan secara hukum pastikan Anda kenali betul profil pasangan yang ingin Anda nikahi. Itu saja Mbak Oki. Betul. Untuk sahabat-sahabat perempuan, terima kasih telah mengajarkan ketangguhan kepada kita, tidak berdiam diri tapi melakukan satu usaha, bertanya kepada yang ahli, mudah-mudahan selesai permasalahannya insya Allah. Untuk sahabat perempuan semua yang ada di rumah, kalau memiliki hal-hal yang ingin diceritakan pada kami, silahkan kirim email saja kepada kami di Curahan Hati Perempuan. Insya Allah esok kita akan kembali lagi dengan pelajaran-pelajaran tentunya. Jangan kemana-mana, saya Oki Setiana Dewi, tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga